Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 1101 sampai bab 1105. Siapa yang tersisa dalam daftar pembunuhan Windy yang tidak mati? Mo Qianji bertanya. Mendengar bahwa pembunuhnya adalah petir angin, dia benar-benar terkejut. Tetapi tidak heran dia bisa membunuh Wu Zhengcheng, ibu-ibu tulang, dan pria mata hantu. Masih ada kalajengking merah yang tersisa. Mo Mingdao, keduanya ada di kantor pusat sekte iblis kita. Jika Wind Lightning masih ingin membunuh keduanya, dia pasti akan dijamin ke kantor pusat sekte iblis. Mu Qianji berkata dengan gugup. Kita tidak boleh membiarkan dia datang ke sini. Ayahku pasti akan membunuh. Ayahku pasti tahu bahwa aku sedang membunuh dan mungkin mencoba mengambil kesempatan ini untuk membunuh Omi. Putri. Siapa Omi? Mu Qianji tertegun dan bersenandung. Mengapa kamu bertanya dengan sangat jelas? Nama panggilan Wind Lightning. Aduh, aku akan berhenti dan berhenti, kata Mu Qianji. Putri. Jika kamu pergi mencarinya, Patriark pasti akan dipasang dengan lebih mudah. Dan seperti yang terjadi, taruhan terbaikmu adalah tinggal di altar utama dan tidak pergi kemanapun. Tapi, yah, mungkin dia benar-benar akan mengklaim ke sini. Jadi aku akan menunggunya di sini. Dan mungkin aku bisa melindunginya sedikit. Saat ini, di sebuah restoran di salah satu kota, Omi sedang minum anggur sendirian. Luka-luka Omi telah sembuh total, berkat bantuan keluarga tertentu. Dan tampaknya ada orang-orang yang baik di wilayah iblis. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Omi berkata dalam hati. Sekarang aku telah membunuh 3 target. Masih ada 2 yang tersisa. Keduanya adalah murid dari markas sekte iblis. Aku khawatir aku tidak akan bisa menyelesaikan misi lagi. Dibandingkan dengan kisah hidup sendiri, membunuh seorang jenius kultus iblis dapat diabaikan. Karena terlalu berisiko untuk menyusup ke altar umum kultus iblis, saya akan melewatkannya. Dan saya akan mengambil kesempatan untuk mencari jalan untuk melintasi ke dunia lain. Omi segera bertanya kepada salah satu anggota sekte iblis yang kuat di restoran. Hei, izinkan saya menanyakan sesuatu, kata Omi dengan terus terang. Orang kuat iblis di sisi lain tampaknya kesal. Tetapi agama iblis adalah tempat di mana kekuatan dibicarakan. Dan semua kekuatan bertanggung jawab. Jadi tidak peduli betapa kesalnya dia harus menanggungnya. Apa yang ingin kamu tanyakan? Aku pernah mendengar bahwa kita memiliki tempat yang sangat berbahaya di sini. Jadi yang legendaris. Dan jika kamu masuk, kamu mati. Apakah kamu tahu tentang tempat ini? Jangan bertanya padaku. Kamu berbicara tentang abis tanpa dasar, kan? Kamu tahu tempat ini. Siapa yang tidak tahu tentang tempat ini? Jurang maut. Legenda mengatakan bahwa jika Anda melompat ke bawah, tidak ada jalan kembali, dan tidak pernah ada dasar. Seseorang pernah menggunakan tali dan mengikat batu ke jurang maut. Dan akibatnya, tali itu telah diturunkan 100.000 meter. Tapi tetap saja, tidak ada dasarnya. Wow, tidak mungkin. 100.000 meter. Di mana bisa ada tali yang begitu panjang? Hahaha. Suara yang sangat kesepian. Talinya terikat satu bagian pada satu waktu. Belum lagi 100.000 meter. Bahkan 1 juta meter pun akan baik-baik saja. Sayangnya, 100.000 meter tali bahkan tidak mencapai dasar. Jurang maut itu tidak perlu lagi diukur. 100.000 meter. Itu sudah cukup untuk mengelilingi wilayah iblis kita. Tanyakan saja, siapa yang telah jatuh dari jurang maut ini dan tidak mati? Omi mengangguk bekerja sama. Omi tidak ragu dalam berpikir bahwa jurang maut ini pasti merupakan jalan menuju dunia lain. Kalau tidak, mengapa 100.000 meter tali tidak bisa mencapai bagian bawah? Apakah benar-benar ada lubang yang begitu dalam di dunia ini? Tidak mungkin. Setidaknya tidak di dunia ini. Kemudian, hanya ada satu penjelasan. Bahwa tali memasuki kedalaman lubang tanpa dasar dan menghubungkan persimpangan 2 ruang. Yang merupakan ruang 5 dimensi. Dan tidak ada tali panjang untuk memasuki ruang 5 dimensi yang cukup. Pada saat itu, seseorang di sebelahnya berkata, namun, saya mendengar bahwa jika Anda melompat turun dari jurang maut itu, Anda dapat melakukan perjalanan ke dunia lain. Hahaha. Bepergian ke dunia lain. Maksudmu neraka. Beranikah kamu melompat? Hanya orang bodoh yang akan mempercayainya. Siapa yang berani melompat? Meskipun banyak orang telah mendengar bahwa jurang maut itu dapat melakukan perjalanan ke dunia lain,
Tidak ada yang berani melompat. Kecuali kadang-kadang seseorang tidak sengaja jatuh atau bunuh diri. Omi bertanya. Tempat di bawah jurang maut itu. Bagaimana saya harus pergi? Saudara, kamu tidak benar-benar ingin melompat, kan? Omi merasakan. Aku hanya ingin tahu dan ingin pergi ke situs untuk melihat apa yang terjadi. Dari tempat ini, teruslah ke utara. Anda akan melihat gunung yang sangat tinggi. Di atas gunung yang tinggi itu Anda akan melihat jurang yang besar dan tak tertandingi. Baiklah. Terima kasih. Aku akan memeriksanya kapan-kapan. Orang di sebelah saya merengut. Apa yang bisa dilihat? Omi selesai membayar tagihannya dan berjalan keluar dari restoran. Karena dia tidak ingin menarik perhatian pada dirinya sendiri. Meskipun dia sekarang berpakaian seperti iblis. Namun juga ada risikonya. Semua orang di kultus iblis berpikir bahwa tujuan Omi selanjutnya adalah membunuh Kalajengking Merah dan Mo Mingdao. Sayangnya, Omi langsung pergi ke jurang maut. Yang akan memudahkan orang-orang kuat dari kultus iblis untuk memusatkan perhatian mereka pada aspek itu. Sehingga memudahkan Omi untuk menemukan jurang maut. Setelah 2 bulan trekking, Omi akhirnya melihat gunung yang sangat tinggi. Setelah Omi mendaki puncak gunung itu, dia segera melihat bahwa sebuah lubang besar yang tak tertandingi di tanah muncul di depannya. Lubang di tanah ini adalah abis tanpa dasar, dan itu terlihat sangat spektakuler dari puncak gunung. Omi sangat terkejut dan segera turun. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Omi berdiri di tepi jurang maut, seperti semut yang berdiri di dekat sumur. Wow sial, jurang maut ini juga terlalu menakutkan. Dengan cara ini, siapa yang berani melompat turun ah? Bahkan jika itu adalah saya sekarang, saya benar-benar akan sedikit berani untuk melompat. Bagaimana jika itu bukan jalan menuju dunia lain? Omi berdiri di tepi jurang maut, melayang dan ragu-ragu, tidak berani melompat turun. Omi dipenuhi gigi, dan dengan pikiran terbuka, Omi melompat dari jurang maut. Omi merasakan tubuhnya jatuh dengan cepat. Omi juga tidak menggunakan kekuatan cahaya untuk mengendalikan dirinya. Membiarkan dirinya jatuh, melakukan terjun bebas. Segera, sosok Omi menghilang ke dalam kegelapan maut, setidaknya 1000 meter di bawah jurang maut. Ada kegelapan di sekelilingnya, dan tubuh Omi masih anjlok ke bawah. Omi hanya puas dengan mata. Saya tidak tahu berapa lama dia jatuh, tetapi Omi tiba-tiba merasa bahwa kecepatan turunnya sepertinya telah melambat. Ketika Omi membuka matanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya tampak cacat dan bengkok, memanjang dan memendek. Dan kepalanya membulat dan rata sekaligus. Namun, tubuh Omi tidak merasakan ketidaknyamanan. Omi tahu bahwa dia telah berhasil memasuki persimpangan 2 dunia paralel. Omi melihat ke depan. Dan meskipun sangat terdistorsi, dia masih melihat gunung yang bergulung-gulung. Dan ada kuburan di mana-mana di gunung itu. Setiap makam memberi seseorang perasaan tercekik. Seolah-olah setiap makam dikuburkan dengan dewa atau iblis. Makam 1000 gunung. Omi senang di dalam. Namun, Omi tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan hanya bisa melayang-layang. Saya tidak tahu berapa lama dia melayang. Tetapi Omi merasa bahwa dia melayang ke tepi. Pada saat berikutnya, tubuh Omi mengendur dan jatuh. Omi jatuh ke tanah dan ketika dia melihat ke atas, dia telah jatuh dari makam 1000 gunung dan menuruni gunung dunia lain. Yai, aku akhirnya mencapai dunia lain. Hahaha, jurang maut. Itu benar-benar jalan menuju dunia lain. Yai, Omi tertawa bahak. Omi mendongak, dan makam 1000 gunung menjulang di atas kepalanya. Seolah-olah itu adalah bangunan bibir pasar laut. Omi tidak tega melihat makam 1000 gunung yang menakjubkan ini, dan melompati gunung tinggi di depannya. Pada awalnya, Omi berada di bawah puncak gunung yang tinggi ini, di sebuah gua batu, merancang jebakan sehingga Muqianji terjebak oleh kunci mekanisme. Sekarang, Omi menghela nafas ke dalam saat dia sekali lagi kembali ke titik kejadian aslinya. Pada saat ini, Omi tiba-tiba menemukan bahwa puncak gunung yang sangat tinggi ini hampir identik dengan dunia lain. Gunung di sebelah jurang maut. Saya pergi. Pada saat ini, Omi merasa bahwa dia tidak dapat membedakan antara yang nyata dan yang virtual. Omi terbang dan segera tiba di kediaman terdekat. Omi tahu bahwa perumahan ini dihuni oleh pembangkit listrik tenaga listrik puncak bernama Gao Feng Shui. Pada awalnya, itu adalah Gao Feng Shui, Tuan Tua Riverside, Liu Qian, dan Nan San Yun. 4 orang yang telah merencanakan jebakan untuk mempengaruhi Muqianji di kunci mekanisme. Rumah Gao Feng Shui tidak jauh dari makam 1000 gunung. Dan Gao Feng Shui lah yang bertanggung jawab untuk memikat Muqianji ke dalam perangkap. Saat ini, Gao Feng Shui sedang duduk di kursi di rumahnya, menutup matanya dan mengistirahatkan pikiran. Sudah hampir setahun sejak bencana asli di mana Muqianji membantai dunia. Saat ini,
Dunia damai tanpa penyihir. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang Gao Fengshui. Gao Fengshui. Ah, Gao Fengshui terkejut. Dia adalah orang kuat di puncak dunia ini. Sebenarnya ada seseorang yang bisa berdiri di belakangnya tanpa mengganggunya. Siapa? Gao Fengshui segera berbalik dan melihat-lihat. Itu adalah seorang pria dengan kostum kuno. Berpenampilan sangat tampan. Kostum kunonya sangat tepat. Dia memberikan tampilan yang asli, bukan hanya demi berpura-pura, dan berambut panjang. Namun, di bawah pandangan Gao Fengshui yang lebih dekat, pria berkostum kuno yang tiba-tiba muncul ini, menyerupai seseorang, Omi. Kamu Omi? Gao Fengshui bertanya dengan kaget. Tetapi, dia tidak percaya bahwa ini adalah Omi. Meskipun penampilannya sangat mirip, tetapi, selalu ada perasaan bahwa Omi sebelumnya tidak begitu tampan, merasakan seperlima dari yang tampan bahkan tidak mencapainya. Dan saat ini orang di depannya, biarkan seseorang melihatnya, sangat nyaman tampan, alami. Omi tersenyum. Bagaimana lokasinya? Gao Fengshui. Ah, kamu benar-benar Omi. Gao Fengshui terkejut dan melihat ke belakang punggung Omi. Apa yang Anda lihat, Don Omi? Kamu belum mati. Nah, bagaimana dengan penyihir itu? Gao Fengshui bertanya dengan ngeri. Jika penyihir itu masih hidup juga, itu akan menjadi akhir. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghadapinya lagi. Omi berkata, jangan khawatir. Tidak ada lagi penyihir di dunia ini. Itu bagus. Saudara Tang, silakan duduk. Omi duduk. Gao Fengshui memandang Omi dan bertanya dengan tidak percaya. Omi, bagaimana kabarmu masih hidup? Dan apa? Jangan menelan jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Dan, sangat tampan. Ganteng. Apa aku berbeda dari sebelumnya? Omi mengerutkan kening. Kakak Tang, aku tidak akan berbohong. Saat kamu tiba-tiba muncul berlutut, kamu sangat tampan bahkan aku membenturkan hatiku. Omi menyesap tehnya dan berkata, aku bukan gay, atau gay setua ini. Haha, Kakak Tang benar-benar bercanda. Mendengar nada suaramu, akhirnya aku yakin kamu benar-benar kamu. Omi, meskipun kamu berkali-kali lebih tampan sekarang. Omi berkata, baiklah, jangan bicara padaku tentang penampilan lagi. Ya, Saudara Tang, silakan minum teh. Omi hamet dan mengangkat cangkir tehnya. Tubuh asli Omi, yang awalnya adalah tubuhnya yang berangin dan ringan, memang sangat tampan. Itulah alasan mengapa dia menjadi pemuda nomor satu di dunia dan memikat ribuan gadis saat itu. Jika tidak, orang yang tampak biasa, bahkan jika dia jenius, tidak akan bisa memikat ribuan gadis muda. Tidak peduli dunia mana, itu adalah era wajah. Dahulu kala di dunia ini, tubuh yang dimiliki oleh Omi, meskipun terlihat sangat mirip dan mirip, tetapi, secara keseluruhan, itu hanya bisa dianggap sebagai rumput kelas, bahkan bukan siswi. Dan sekarang, saya khawatir siswi dikalahkan di depan Omi, yang pada saat ini adalah wajah sebenarnya dari yang termuda di dunia. Kakak Tang, kenapa kamu masih hidup? Apa? Kamu lebih suka aku mati? Tidak, aku tidak bisa bahagia karena kamu masih hidup. Baiklah, aku harus pergi. Di mana? Omong kosong. Tentu saja itu Kekaisaran Yan Huang. Oh, perkenalan Yan Huang. Bagaimana kabar Kekaisaran Yan Huang sekarang? Aku tidak tahu tentang itu. Membandingkan jarak sejauh ini, Omi berhenti berbicara omong kosong kepada Gao Fengshui dan terbang. Gao Fengshui memandang Omi yang menghilang ke langit dan berkata sambil mencibir yang luar biasa. Bagaimana dia masih hidup? Juga, itu menjadi sangat tampan. Sangat tampan sehingga bahkan detak jantungku semakin cepat. Jika ini seorang wanita, ya. Omi lelah setelah terbang selama setengah hari. Seperti sprint 100 meter. Sayangnya, mencerminkan masih sangat jauh dari Kekaisaran Yan Huang. Dan tanpa kapal terbang, saya benar-benar tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana. Saya khawatir saya bahkan mungkin tidak akan sampai di sana dalam waktu setengah tahun. Tidak, aku harus mencari tempat dengan pesawat secepat mungkin dan naik pesawat ke wilayah Yan Huang. Omi membutuhkan waktu setiap bulan untuk akhirnya menemukan negara dengan pesawat. Lalu, Omi langsung memesan pesawat dan mengirimnya ke Kekaisaran Yan Huang. Setelah hampir 2 bulan bolak-balik, Omi akhirnya tiba di Kekaisaran Yan Huang. Ketika dia mendarat di bandara sekitar kota Wangjing di Kekaisaran Yan Huang, Omi benar-benar menangis. Itu terlalu sulit. Omi keluar dari bandara. Di antaranya, banyak orang memandang Omi. Wow, sangat tampan. Tampan ah. Bagaimana bisa ada orang yang begitu tampan di dunia ini? Ya Tuhan, apakah ini dari crossover TV?
Omi tahu bahwa penampilannya telah memikat banyak wanita di bandara lagi. Omi tidak ingin membuat penonton. Jadi dia melompat ke langit. Wow, dia masih seorang seniman bela diri yang kuat. Wow, wow, wanita yang jumlahnya tak terhitung di bawah hampir tidak jatuh dengan lembut ke tanah. Hati yang sepertinya ditaklukkan. Celana saja Omi menjadi anak bungsu nomor satu di dunia lain. Ada alasan untuk itu. Tubuh aslinya. Itu terlalu sempurna. Omi menemukan sebuah mobil dan bersiap untuk pergi ke kota Wangjing. Omi benar-benar kuno saat ini. Tetapi citra mengendarai mobil terlalu aneh. Dan intinya adalah, keterampilan mengemudi Omi tidak buruk. Begitu saja, Omi mengemudikan mobil ke pintu masuk kota Wangjing. Memarkir mobil di pintu masuk kota Wangjing. Dan terbang ke istana. Saya tidak tahu kaisar mana yang ada di istana kota Wangjing hari ini. Omi berdiri di pintu masuk aula istana. Siapa? Seseorang segera terbang keluar. Itu adalah Yanlong. Ah, kamu. Tang, Omi. Yanlong bertanya dengan setengah hati. Omi tersenyum. Apa? Kamu belum mengenalku. Ah, apakah itu benar-benar kamu? Astaga. Itu tidak mungkin. Hahaha. Yanlong. Lama tidak bertemu. Apa? Kamu seorang kaisar lagi. Omi tersenyum. Ini benar-benar kamu. Tuhan, Yanlong menangis. Omi berkata. Baiklah. Kenapa kamu menangis? Di mana Xiaomeng? Dan bagaimana dengan Yan Yu dan Long Tianqin? Yanlong menyeka air matanya dan berkata. Tunggu aku di sini. Aku akan pergi menjemput seseorang. Oke, Yanlong segera terbang menjauh. Omi duduk di aula besar. Aula besar ini, Omi sangat akrab dengannya. Dia telah menjadi seorang kaisar di sini selama beberapa tahun sebelumnya. Kali ini kembali. Hal pertama yang dilakukan Omi adalah menguburkan pacar-pacarnya dengan benar, serta beberapa saudara laki-lakinya. Kemudian, diperkirakan apakah akan menetap di sini lagi atau tidak. Dunia lain, di mana iblis yang benar selalu saling bertarung, bukan tempat yang baik untuk hidup. Tidak lama kemudian, sekelompok orang masuk. Omi tercengang. Karena, Omi melihat, Liona, Su Meiqian, Samira, Simran, Qi Sueyun, Liu Yue, Yang Yijian, Wang Xing, kecuali Long Tianya, semuanya berdiri utuh di depannya. Apa? Apa yang terjadi di sini? Omi kehilangan kata-kata. Demikian juga, sekelompok orang lain, yang saat ini sedang melihat Omi, sangat luar biasa. Karena, Omi di depan mereka ini, meskipun dia mirip dengan Omi yang mereka ingat, dia jelas tidak berada pada level yang sama tampan. Sangat tampan, dan dia masih utuh dengan kostum kunonya, dan rambut panjang itu nyata. Omi melihat ke arah Yanlong dan berkata, Yanlong, bagaimana ini kembali kepada Tuhan? Yanlong tersenyum. Kakak Tang, kamu seharusnya bahagia. Aku lebih dari bahagia sekarang. Mataku hanya tertutup matanya. Ini. Hahaha. Saudara Tang, pada awalnya kami semua salah. Kami juga mengira mereka sudah mati. Tetapi kenyataannya tubuh mereka tidak membusuk berarti ada izin. Tapi alasan kenapa tubuh mereka tidak membusuk adalah karena pedang Muqianji itu. Ada radiasi yang tidak bisa dijelaskan yang disebabkan olehnya. Bukan. Untuk alasan apa? Kami tidak tahu. Namun, setelah beberapa bulan, mereka semua hidup kembali. Dan tubuh mereka berubah begitu banyak sehingga bakat mereka sebenarnya tidak jauh lebih lemah darimu. Aku pergi. Tidak mungkin, Omi memandang sekelompok dari mereka dengan tidak percaya. Mereka semua juga melihat Omi. Omi memandang Su Meiqian, Simran, Samira, dan Liona dan tersenyum. Apa? Mengapa kamu tidak datang ke sini dan membiarkan aku memelukmu? Tapi mereka mengokohkan kepala. Apa maksudmu? Ada apa? Kalian telah menjadi jenius setelah dipancarkan oleh pedang bulan pemakaman yang misterius sebagai gantinya karena kemalangan. Jadi kamu tidak melihatku. Omi bercanda. Su Meiqian berkata. Apakah kamu benar-benar Omi? Omong kosong. Tapi, kamu sangat tampan sekarang. Aku benar-benar tidak bisa mempercayainya. Hahaha. Tepatnya. Aku yang sebenarnya sekarang adalah aku yang sebenarnya. Seperti yang kalian semua tahu. Aku melintasi dunia lain. Dan aku tidak tahu gangguan ruang dan waktu seperti apa yang terjadi. Tetapi jiwaku memiliki seorang siswa sekolah menengah yang mirip denganku. Dan sekarang, aku yang sebenarnya telah kembali. Dan apa yang kamu lihat sekarang adalah aku yang sebenarnya. Aduh, beberapa dari mereka Mereka berdua senang dan takut di dalam. Ketakutannya adalah bahwa Omi saat ini terlalu tampan. Dan mereka merasa jelas tidak layak. Namun, mereka telah mengalami beberapa perubahan pada sel-sel tubuh mereka setelah radiasi dari pedang bulan pemakaman.
Sehingga mereka juga terlihat 7 atau 8 tahun lebih muda dari sebelumnya. Seperti seorang gadis muda berusia awal 20-an. Tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan. Itu sama saja. Tampaknya mereka telah mendapatkan sedikit dari kemalangan setelah diserang oleh Mu Qianji. Bakatnya hampir mencapai Xiao Meng. Dan Omi benar-benar tidak percaya ini benar. Omi menamparkan wajahnya dan berkata, masih belum datang. Baru pada saat itulah keempat wanita itu perlahan berjalan ke arah Omi. Dengan tangan kiri dan tempatnya, Omi tiba-tiba memeluk keempat wanita itu dalam pelukannya. Omi berkata, Alhamdulillah. Karena telah mengingatmu. Omi awalnya kembali untuk memberi mereka penguburan yang layak. Tapi ternyata itu adalah kecelakaan besar. Namun, kalau begitu, Omi tidak merasa bisa menjelaskannya kepada adik perempuan, Mu Qianji lagi. Apakah Omi tidak ditakdirkan untuk mendapatkan semuanya? Namun, bakat mereka juga lebih tinggi saat ini. Dan jalan masa depan mereka bahkan lebih besar. Yang merupakan hal yang paling beruntung. Omi setuju. Xiao Meng, sudah setahun. Alam telah meningkat dengan cukup baik. Kamu telah menerobos ke kesempurnaan agung alam persatuan. Xiao Meng menangis. Saudaraku Omi, kamu akhirnya kembali. Aku tahu bahwa kamu tidak akan benar-benar mati. Baiklah, jangan menangis. Yang Yijian, Wang Xing, Liu Yue, Yan Qiang, kalian juga semakin muda. Sekarang kalian semua terlihat seperti seorang pemuda berusia 20-an. Haha, Kakak Chen, itu semua berkatmu. Ngomong-ngomong, di mana Mu Qianji? Dan di mana pedang pemakaman bulannya? Pedang bulan pemakamannya yang dapat Anda temukan datang itu jelas bukan pedang biasa. Itu memancarkan gas ungu. Gerakan gas itu langsung ke sel-sel tubuh kita. Itu seperti ramuan ajaib. Cacing kaisar apa? 5 harta dunia yang menakjubkan. Anomali lemah. Saya benar-benar ingin melakukannya lagi untuk meningkatkan tubuh saya lagi. Kata Liu Yue. Apa? Dapatkan 1 inci. Hahaha. Yah. Jika ada kesempatan, aku akan membiarkan dia memberiku pedang bulan pemakaman untuk belajar. Sekarang, aku hanya ingin minum bersamamu. Minum dengan senang hati. Oke, minumlah dengan cepat. Wang Xing berkata sambil tersenyum lebar. Yan Long segera memasak ruang masakan kekaisaran untuk menyiapkan ceramah 1000 dao. Hari ini, dia ingin minum-minum enak dengan Omi dan yang lainnya. Yang disebut perjamuan 1000 dao adalah 1000 hidangan. Sangat boros. Dan diperkirakan akan memakan waktu 1 hari untuk semua 1000 hidangan untuk disajikan. Su Meiqian bertanya, Omi, kamu masih belum mengatakan, bagaimana kabar Mu Qianji? Ya, jika bukan karena dia, kami tidak akan bisa membuat perubahan yang kami buat sekarang. Liu Yue juga sibuk berkata, Omi tertawa. Dia hampir membunuh kalian. Bukankah kalian membencinya? Apakah kamu bercanda? Itu bahkan bukan salahnya. Hari itu ketika dia berada di kota Wangjing. Dia awalnya hanya datang untuk membunuhmu. Kami yang menyebarkan namamu yang memacunya. Dan itulah yang menjadikannya jahat. Setelah itu, dia bahkan membutuhkan gigi untuk mengendalikan dirinya dan berteriak agar kami pergi. Dan kemudian setelah itu, kami melihatnya. Mengambil inisiatif untuk memilih untuk menghentikan. Adalah kami orang-orang yang mendatanginya. Jika tidak, tidak akan ada apa setelah itu. Jadi apa kami tidak dapat membantu untuk itu? Dan sejujurnya, itu adalah kematian kami sendiri. Liona berkata, ketika kami bangun dan mendengar bahwa kamu terbunuh, kami semua merasa menyesal karena kami terbunuh. Dia, di sisi lain, secara tidak langsung telah memberi kita semua manfaat yang begitu besar. Dan lihat aku sekarang. Aku baru bangun kurang dari 10 bulan. Rana seni bela diriku. Aku sudah melangkah ke kesempurnaan agung bawaan. Dan aku juga telah melangkah ke kesempurnaan agung bawaan. Dalam setengah tahun lagi, kurasa aku akan bisa melangkah ke alam persatuan, Simran berkata dengan gembira. Wang Xing juga tertawa. Ya, saya dulu sangat sampah dan bodoh. Tetapi sejak saya bangun, entah bagaimana rasanya otak saya tiba-tiba tercerahkan. Begitu banyak kebenaran yang tidak dapat saya pahami sebelumnya sekarang dipahami sekaligus. Dan meridian saya sangat tangguh dan kuat. Hahaha. Yang Yijian berkata, saya sekarang berada di tengah-tengah alam persatuan. Jika bukan karena Mu Qianji secara tidak langsung memberi saya kesempatan ini, saya khawatir saya tidak akan pernah bisa melangkah ke alam persatuan dalam hidup saya, apalagi mencapai tengah alam persatuan. Selain itu, saya menjadi lebih muda setelah bangun tidur, dan saya sangat berterima kasih kepada Mu Qianji. Omi memandang mereka dengan senyum panas. Omi tahu dari mata mereka bahwa di dalam, mereka sangat berterima kasih kepada Mu Qianji. Dan meskipun Mu Qianji sama sekali tidak bermaksud melakukannya,
dia secara tidak sengaja mengizinkan mereka untuk mendapatkan kesempatan yang begitu besar. 1 detik untuk mengingat untuk membaca buku itu. Di masa lalu, Omi berdiri bersama dengan Leona, Su Meiqian, Simran, dan Sangguan Zuo, seperti saudara perempuan dan laki-laki. Tetapi sekarang, mereka semua berusia 7 atau 8 tahun lebih muda. Tampak seperti gadis berusia 20 tahun. Omi berdiri di depan mereka, benar-benar seumuran. Selain itu, kulitnya bahkan lebih lembut dan halus dari sebelumnya. Masing-masing bersinar dengan indah. Hampir beberapa kali lebih cantik dari sebelumnya ketika mereka masih di sekolah sebagai gadis sekolah. Dan tubuhnya bahkan lebih sempurna. Omi bahkan tidak tahu bagaimana pedang bulan pemakaman itu bisa begitu ajaib. Omi tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya saat dia melihat mereka semua cantik. Mereka sekarang sebanding dengan adik perempuan Omi. Dan jika mereka pergi ke dunia lain, saya khawatir masing-masing dari mereka akan berada di tingkat kecantikan nomor 1 di Jianghu. Baiklah, Omi bangga di dalam. Jika para pria di dunia lain tahu bahwa dia memiliki begitu banyak pacar di tingkat kecantikan nomor 1 di Jianghu, mereka tidak akan tahu betapa berartinya mereka. Yan Qiang berkata, Saudara Tang, jangan hanya melihat wanitamu meneteskan air liur ah. Haha, Omi tertawa bahak dan berkata, Yah, tentangmu Qianji. Dia sama sepertiku, kembali ke dunia asli. Dunia sekarang, hanya saja, saya belum melihatnya. Tetapi saya yakin dia kembali ke dunia aslinya. Bagi saya juga kembali ke sekte asli saya, Sekte Naga Ilahi. Saya awalnya tidak memiliki kesempatan untuk datang ke sini. Tetapi saya kebetulan mengambil alih misi pembunuhan sekutu yang benar. Kakak Omi, dapatkah Anda menjelaskan kepada kami seperti apa dunia Anda itu? Di dunia lain, apakah kamu masih yang terkuat? Omi tertawa. Xiao Meng, jangan bercanda. Di dunia ini, aku pasti bisa mengatakan nomor 1. Tapi di dunia lain, aku bahkan belum mencapai tingkat menengah sekte. Untuk mencapai tingkat menengah sekte, kamu setidaknya harus memiliki kekuatan istri tuanku. Kekuatan macam apa yang dimiliki gurumu? Tuanku saat ini berada di alam Zongxi akhir, Master Kuil dari Sekte Naga Ilahi, dan termasuk dalam kekuatan tingkat menengah ke atas di Sekte Naga Ilahi, serta di seluruh dunia. Bagaimana kabarmu, di divisi? Peringkat apa itu? Liu Yue bertanya. Omi tersenyum. Aku hanya seorang murid sekarang. Hanya ketika saya telah melangkah ke tahap awal alam Master Sekte, saya akan dapat menjadi orang tingkat Master, yang bahwa saya dapat menerima murid. Dan hanya ketika saya menerima murid, Tuan saya akan mengenali mereka sebagai milik Sekte Naga Ilahi. Sama seperti saat itu, ketika Tuan saya secara resmi menerima saya sebagai murid, Tuanku baru saja melangkah ke alam Master Clan, di Sekte Naga Ilahi kami. Tahap awal alam memiliki kualifikasi untuk menerima murid, tahap tengah dari alam milik kekuatan tengah. Dan saat ini banyak paman saya berada di level ini. Tahap akhir dari alam patriark. Seseorang bisa menjadi Master Kuil, Kepala-Kepala, dan Master Pintu. Dan tuanku adalah 13 Master Kuil, berhasil menyelesaikan alam patriark. Tidak banyak orang yang dapat mencapai tingkat ini. Hanya para jenius dari generasi kakek saya yang dapat mencapainya. Hanya ada segelintir orang kuat dari generasi Master Teacher. Hanya beberapa dari mereka yang telah mencapai penyelesaian Master Teacher. Mereka tidak lagi bertanya tentang hal-hal sepele dari itu. Mereka telah maju menjadi Master Teacher. Dan yang berada di level Grandmaster. Ya, bahkan lebih jarang. Sekte Naga Ilahi kita mungkin hanya 1. Ya, saya tidak akan mengatakan sesuatu yang lebih spesifik. Tetapi singkatnya, alam leluhur jauh lebih sulit daripada alam persatuan yang dipilih. Waktu yang dihabiskan dalam pemukulan hampir selalu diukur dalam 10 atau 20 tahun. Aduh, setelah penjelasan Omi, setiap orang memiliki pemahaman awal tentang sekte dunia lain, dan tingkat orang terkuat di dunia. Hari itu, Omi dan rekan-rekannya minum sepanjang hari dan makan 1000 hidangan. Tentu saja, 1000 hidangan hanyalah rasa biasa, tetapi mereka juga makan sampai mati. Kehidupan mewah seperti itu tidak mungkin terjadi di dunia lain. Itulah sebabnya Omi tidak beradaptasi dengan kehidupan di dunia lain. Omi akhirnya mabuk juga. Dan meskipun dia bisa menggunakan kekuatan internalnya untuk mengeluarkan alkohol, Omi tidak melakukannya karena hal itu akan mencapai tujuan minum. Omi pingsan di tempat tidur sambil berteriak bahwa dia belum mabuk dan ingin minum lebih banyak. Simran dan Leona, keduanya, menunggu Omi tertidur, menggosok tubuh Omi dan sebagainya. Baru keesokan harinya Omi bangun. Fiu, Omi menarik napas dalam-dalam untuk membersihkan sisa alkohol dari tubuhnya. Omi, kamu sudah bangun.
Simran masuk ke kamar. Simran membawa baskom dan perlengkapan mandi. Su Chen, ayo mandi dulu. Bagus. Setelah Omi selesai mandi, Li Xuan-er berkata, rambutmu sangat panjang. Apakah kamu ingin aku menyikatnya? Omi tertegun. Ya, rambutnya panjang sekarang. Omi tertawa. Rambut panjangnya benar-benar tidak nyaman Setiap pagi aku harus bangun dan menyisirnya seperti vagina selama setengah hari. Li Xuan-er berhenti untuk menutup mulutnya dan tertawa. Apa yang kamu tertawakan, Omi? Tapi aku merasa, kamu terlihat cukup bagus dengan rambut panjang. Jika kamu benar-benar memotongnya menjadi kepala data, itu akan aneh. Aku selalu merasa, tubuhmu saat ini cocok untuk rambut panjang dan kostum kuno. Jika tidak maka akan terlihat aneh. Omi berkata, jika saya harus kembali ke dunia lain, maka saya harus menjaga rambut saya. Jika tidak, Tuan dan Nyonya saya akan menyetujui saya dari gunung. Lagi pula, dunia lain masih sangat feodal. Bahkan rambut saya tidak dapat dipotong dengan mudah. Baiklah, Simran naik untuk menyisir rambut Omi. Omi memeluk Simran dengan backhand dan berkata, sudah lama sekali aku tidak menyentuh seorang wanita. Xuan-er, aku sangat merindukanmu. Apa yang kamu lakukan di pagi hari? Li Xuan-er tersipu. Omi tersenyum ya. Tubuh asli Omi masih perawan. Simran juga sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Lalu dia bertanya, kamu yang sebenarnya seharusnya tidak masih menjadi perawan. Omi bertanya, bagaimana kamu tahu? Kemarin kamu mabuk. Xiang Yun dan aku melayanimu untuk tidur. Kamilah yang menggosok tubuhmu. Melihat bahwa apa? Rasanya seperti itu. Omi merasa malu. Simran terkikik. Omi mendorong Simran ke bawah sekaligus. Hentikan. Kalau ada yang masuk. Ini sudah pagi. Simran berjuang. Omi bertanya, kamu akan merasa tidak nyaman jika aku mengubah tubuhku. Sedikit. Terutama ketika saya menggosok tubuh Anda kemarin. Tetapi ada sesuatu yang tidak bertahan sama, kata Simran. Omi berkata, bagian mana yang berbeda? Ya ampun. Jangan tanya dengan sadar. Simran tersipu. Hei, jadi bagaimana cara menanamnya? Apakah sebelumnya lebih baik? Atau lebih baik sekarang? Dasar mesum, mengatakan. Simran menatap dan dengan malu-malu berkata, pasti sekarang. Kamu jelas jauh lebih kuat sekarang. Kamu terlihat sangat jantan. Ada satu hal lagi yang Simran tidak berani katakan. Sesuatu yang dia dan Leona akui. Dan itu tentang aspek ukuran tertentu dari tubuhnya yang jelas-jelas setingkat lebih besar dari sebelumnya. Pada saat itu, langkah kaki datang dari luar. Dan Omi melepaskan Simran. Xiao Meng lah yang masuk. Kakak Omi, kamu masih belum bangun. Ahem. Xiao Meng, kamu di sini. Ya, saya telah berlatih seni bela diri selama setengah hari. Saya ingin datang untuk menemani Anda. Bagus, tunggu aku dulu. Xiao Meng tahu bahwa Omi sedang melakukan pemanasan kepada Simran dan tersenyum. Tidak perlu, kalian lanjutkan. Omi berkata, kami tidak melakukan apa-apa. Xiao Meng menjulurkan lidahnya. Lihat saja wajah Sister Xuan-er yang memerah. Haha, aku pergi. Aku akan menutup pintu untuk kalian. Xiao Meng berlari keluar kamar dan juga menutup pintu. Simran dengan malu-malu terkikik pada Omi. Omi melihat penampilan Simran ini. Sangat memikat. Tidak bisa tidak mencintai. Dan tiba-tiba menerkamnya. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat ini. Xiao Meng memikirkan dirinya sendiri. Masih sendirian. Orang yang disukainya. Tidak bisa menemani. Dan hanya bisa melihat bahagia dengan wanita lain. Hanya setelah 2 jam, Omi keluar dari kamar. Menyegarkan diri. Omi datang ke aula utama, tempat Yan Long sedang minum teh. Bangun, Omi menganggukkan kepalanya. Apa rencanamu selanjutnya? Yan Long bertanya. Saya belum tahu. Tapi saya ingin memberi penghormatan kepada penguasa Pulau Wulin terlebih dahulu. Ujar Omi. Kamu pergi setelah memberi penghormatan. Bepergian ke dunia lain. Apa yang ingin kamu katakan? Itu. Ketika kamu melakukan perjalanan ke dunia lain. Sepertinya kamu membawaku bersamamu. Yan Ron tersenyum. Kamu juga ingin pergi? Ya, aku ingin melihat apakah aku bisa melangkah 100 kaki lebih jauh ke duniamu itu. Omi langsung menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, kakak Yan Long. Bukan karena aku meremehkanmu. Tapi sejujurnya, jika kamu ingin melangkah ke alam leluhur, dengan bakat yang kamu tunjukkan sekarang, itu tidak mungkin. Jika Anda mencapai tingkat 10.000 Dharma Surga dan Yang Guan sekarang, maka pasti mungkin bagi Anda untuk melangkah ke alam leluhur jika Anda pergi ke dunia lain. Tapi saat ini, kamu hanya berada di tingkat kedua dari kesempurnaan agung alam persatuan. Dan sama sekali tidak mungkin bagimu untuk menjadi alam Grandmaster.
Baiklah. Yanlong menghela nafas. Omi mengangkatnya. Saudara Tang, dapatkah Anda memberitahu saya apakah benar-benar sulit untuk menjadi alam master sekte? Apa yang diperlukan? Pertama, Anda harus memahami dao bela diri Anda sendiri. Dan saya khawatir Anda bahkan tidak tahu apa dao bela diri Anda sendiri saat ini. Kemudian, Anda harus meneliti seni bela diri yang benar-benar cocok dengan dao bela diri Anda sendiri. Maka, Anda dianggap telah melangkah ke posisi seorang master seni bela diri. Dimengerti. Yanlong tersenyum. Omi sebelumnya telah menemukan sesuatu yang disebut jari yin yang sendiri. Itu bukan konsep. Karena tidak ada dasar dari dao bela dirinya sendiri. Yang hanya menggunakan kontrol kekuatan internal untuk sedikit memfokuskan kekuatan untuk menghasilkan kekuatan. Tanpa pemahamannya sendiri tentang dao bela diri, dia tidak bisa menjadi Grandmaster. Dunia lain adalah positif atau jahat. Ribuan tahun permusuhan positif dan iblis. Dan berbagai faksi telah menyatakan diri mereka damai dan damai. Tetapi diam-diam, mereka terlalu lelah untuk hidup. Jadi mereka mungkin juga menjadi penguasa dunia di sini. Tentu saja, jika Anda ingin meningkatkan keterampilan seni bela diri Anda, maka Anda harus pergi ke tempat yang penuh dengan pertempuran. Aku seharusnya tidak kembali ke dunia lain secepat ini. Dan bahkan jika aku melakukannya, aku tidak punya rencana untuk membawa siapapun bersamaku untuk saat ini. Karena aku tidak dapat menjamin keselamatan. Dimengerti. Baiklah. Aku pergi untuk memberi hormat kepada Tuan Pulau Bela Diri. Omi memanggil semua orang bersama-sama dan menuju ke Pulau Bela Diri untuk memberi penghormatan kepada Master Pulau Bela Diri. Xiao Meng mengemudikan kapal terbang yang sangat cepat. Omi tiba-tiba bertanya-tanya apakah dia bisa membawa kapal terbang itu ke dunia lain. Jika bisa, itu akan menjadi sebuah oksimoron nyata. Namun, 9 dari 10, itu tidak akan berhasil. Kecuali itu adalah sesuatu yang kecil dan sesuatu yang besar. Sebelumnya, Mu Qianji terjebak dalam kunci mekanisme. Dan bahkan orang-orang dengan kunci mekanisme yang dilemparkan ke makam 1000 gunung. Dan pada akhirnya, kunci mekanisme itu hilang. Yang berarti bahwa kapal terbang itu tidak akan berfungsi dengan baik. Namun, Omi akan mencobanya. Dan terlebih lagi, Omi akan membiarkan orang-orang di dunia ini mengerjakan sebagian kecil kapal terbang. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.